Selamat datang di video pembelajaran Pak Edwin. Kali ini saya akan bahas mengenai laju reaksi bagian pertama. Yang saya mau bahas pertama kali adalah mengenai kemolaran atau molaritas yang kita kenal dengan lambang M besar. Yaitu pengertiannya adalah besaran yang menyatakan jumlah mol zat yang terlarut tiap liter larutan. Nah, molaritas ini sebenarnya sudah pernah dipelajari di kelas 10 mengenai bab stokiometri. Nah, rumus-rumus yang harus kamu ingat kembali itu ada rumus yang pertama, gram dibagi mr. Mr itu adalah massa molekul relatif dikali 1000 per volume mililiter. Sedangkan yang rumus kedua, molaritas sama dengan N per V atau mol dibagi liter. Jadi bedakan, kalau misalkan kita masih gram per mr, berarti masih dalam mililiter volumenya. Sedangkan kalau misalkan ini langsung mol, berarti dia dibaginya dengan liter. Sedangkan rumus ketiga adalah 10 dikali persen dikali rho atau massa jenis dibagi dengan mr. Persennya langsung aja, semisal persennya 30, berarti tulis aja 30, bukan 30 per 100. Kemudian berikutnya yang mau saya ajarkan adalah mengenai namanya pengenceran. Nanti di kelas 11 di semester 2 pun kita belajar namanya titrasi. Sementara kita tahu dulu bahwa pengenceran itu apa sih? Hal yang dilakukan untuk mengencerkan larutan yang pekat dengan menambahkan air. Nah, biasanya pengenceran itu ada airnya. Rumusnya adalah M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Keterangannya terlihat bahwa M1 adalah molaritas sebelum diencerkan, V1 volume sebelum diencerkan. Sedangkan M2 dan V2 memiliki arti molaritas setelah pengenceran dan V2-nya adalah volume setelah pengenceran. Berikutnya, ada cara mencampurkan larutan yang memiliki konsentrasi yang berbeda. Dengan rumusnya adalah V1 kali M1 ditambah V2 kali M2 dan seterusnya dibagi V1 tambah V2 atau V totalnya. Contoh soal ini sudah dibahas oleh saya pada saat pertemuan sebelumnya. Kalian bisa melihatnya kembali bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian soal latihan. Nah, soal latihannya juga sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Jika lo masih ada yang bingung untuk menanyakan, bisa kalian tanyakan ke saya. Nah, untuk laju reaksi sendiri memiliki pengertian adalah perubahan konsentrasi dalam satuan waktu. Sehingga laju reaksi itu satuannya adalah molaritas per second. Kenapa molaritas per second? Karena konsentrasi itu dilambangkan dengan molaritas. Second atau waktu atau detik dilambangkan dengan S. Dan laju reaksi sendiri dilambangin dengan V, ya. Nah, kita ada reaksi seperti ini, kita akan melihat bahwa kan perubahan konsentrasi, berarti kita akan mengalami pengurangan atau penambahan. Yang mengalami pengurangan itu biasanya ada di kiri atau di reaktan atau di preaksi. Jadi di kiri ini di A dan B itu memiliki nilai negatif, sedangkan di C memiliki nilai positif, ya. Penjelasan lebih detailnya adalah mengenai begini. Jadi tadi VA yang tadi itu memiliki perubahan konsentrasi dengan bernilai negatif atau pengurangan reaktan, dan juga dengan VB. Sedangkan VC karena posisinya di kanan atau sebagai produk, maka dia mengalami penambahan zat produk. Contoh soal yang saya berikan pun ini sudah dibahas di pertemuan tadi barusan, ya. Kemudian adalah teori tumbukan. Nah, teori tumbukan sendiri seperti ini. Jadi, tumbukan adalah interaksi yang terjadi antara partikel sehingga menghasilkan produk. Jadi, saat H2 bereaksi dengan N2 akan menghasilkan gas NH3. Ada dikatakan tumbukan itu efektif, yaitu harus memiliki dua syarat, yaitu posisinya tepat dan energinya cukup. Kalau kita lihat contoh, semisal jika kalian melemparkan batu pada kaca dan kacanya nggak pecah, berarti energi kinetik batu tersebut tidak cukup untuk memecahkan kaca. Jadi seperti tadi sudah bilang, seperti ini logikanya. Semisal ada seseorang yang mau memukul gitu ya, memukul tangannya. Nah, berarti si pemukul ini pasti sudah memperlihatkan posisi yang tepat untuk memukul dan juga memiliki energi yang cukup untuk menggerakkannya. Ya, semisal kalau misalnya posisinya tepat nih ke tangannya, tapi energinya pelan, ya percuma, nggak akan menghasilkan tumbukan efektif.
Tapi kalau misalkan pun sebaliknya, energinya kuat nih, tapi posisinya nggak tepat, ya percuma juga karena kedua ini harus sesuai, baik posisinya tepat dan juga energinya cukup. Kemudian ada namanya EA atau energi aktivasi. Energi aktivasi sendiri memiliki pengertian energi minimum yang diperlukan molekul reaksi agar menghasilkan zat baru. Ya, makin rendah energi aktivasinya, maka makin cepat reaksi itu berlangsung. Jadi setiap yang kita melakukan itu pasti membutuhkan energi. Nah, energi minimum itulah yang dibutuhkan pada saat bagaimana kita menghasilkan suatu hal yang baru, dikenal dengan EA. Nah, terlihat di gambar ini. Kalau di gambar A ini lebih jelas terlihatan bahwa ini adalah tumbukan efektif. Kenapa? Karena terjadi pada saat posisi yang tepat dan energi yang cukup, sehingga terjadi tabrakan yang pas, ya, jadi menghasilkan tumbukan efektif. Sedangkan yang kedua ini dia berbenturan kesamanya aja, jadi memang berbenturan atau bertabrakan itu harus dengan atom yang berbeda. Kalau dengan atom yang sama, dia kan nggak akan menghasilkan tumbukan efektif. Sedangkan yang A juga sama, ini hanya bersenggolan, jadi hanya kena sedikit, nggak pas, jadi nggak meleset gitu ya, meleset, jadi makanya nggak pas sehingga tidak akan menghasilkan tumbukan yang efektif atau kita kenal dengan tumbukan tidak efektif. Berikutnya, teori tumbukan itu yang pertama ada dari reaksi eksoterm, di mana kita kenal dengan yang namanya melepas kalor atau energi. Kemudian delta H-nya bernilai negatif, dan mana kurvanya akan seperti ini, dari yang tinggi kemudian melengkung menjadi yang menurun, ya. Yang sebelah kiri bernilai kita bilang reaktan, sedangkan yang sebelah kanan disebut produk. EA-nya hanya jarak dari sini, ya. EA-nya hanya berjarak dari sini, sedangkan ini namanya adalah delta H yang berwarna hijau ini. Sedangkan untuk reaksi endoterm itu kebalikannya saja dari eksoterm. Kalau tadi eksoterm melepas kalor, berarti endoterm menyerap kalor, delta H-nya positif. Kemudian juga dari lingkungan ke sistem, sedangkan eksoterm itu dari sistem ke lingkungan. Jadi eksoterm itu ingat aja keluar atau exit, ya. Sedangkan kurvanya kalau endoterm itu berarti dari kecil ke ini, tiba-tiba jadi tinggi. Nah, EA-nya itu keseluruhan. Jadi dari puncak sampai akhir itu EA-nya atau energi aktivasinya. Sedangkan delta H-nya itu hanya sebatas yang di warna hijau ini saja. Kemudian berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, yang akan saya bahas kali ini cuma 4 faktor. Sebenarnya ada 7 faktor. Yang pertama adalah konsentrasi atau kita lambangin dengan M besar atau molaritas. Jadi saat konsentrasinya tinggi, maka laju reaksinya makin cepat atau meningkat. Sedangkan katalisator atau katalis itu adalah sebagai yang mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi, ya. Dan katalis itu nggak ikut bereaksi, jadi hanya ngebantu mempercepat saja tapi nggak ikut bereaksi. Sedangkan luas permukaan itu adalah luas bidang sentuh zat padat yang makin luas sehingga banyak terjadi tumbukan, atau gampangnya makin halus, ya, suatu reaksi itu maka laju reaksinya makin cepat. Semisal kita bandingin dari serbuk, butiran, sama kepingan, pasti yang lebih cepat adalah serbuk. Semisal kamu coba di rumah gitu ya, redoxon lah ya, kamu hancurin sama yang masih bentuk kepingan. Pasti nanti kalau kamu masukin ke dalam air yang cepat bereaksi adalah pada saat berbentuk serbuk, ya, lebih cepat bereaksi. Makanya kalau kita minum obat, ya mungkin banyak yang biasanya itu dihancurin dulu supaya nanti obat itu mudah bereaksi dalam tubuh kita saat dibandingin kita minum begitu saja atau kita telan begitu saja. Kemudian laju reaksi yang keempat adalah suhu atau temperatur. Ini pun sama, saat suhunya naik maka laju reaksinya juga meningkat. Nah, selain 4 tadi juga ada lagi yang lain. Nah, cara yang gampangnya adalah bisa teni, suka, jengkol, satu lusin. Seperti yang sudah saya jelasin, teni, TE, tekanan. Jadi semakin tinggi tekanannya, laju reaksinya makin cepat. Kemudian suka, suhu, ya, suhu udah dijelasin tadi barusan. K, katalis. Kemudian jen itu jenis zat. Jenis zat itu ada apa aja sih? Ada padat, ada cair, ada gas. Nah, yang paling cepat adalah pasti gas karena dia mudah bereaksi atau mudah bergerak dengan cepat dibandingin cairan, dibandingin padatan.
Kemudian konsentrasi, tadi udah saya jelasin ya, semakin tinggi konsentrasi maka laju reaksinya makin cepat. Kemudian lusin, berarti luas permukaan, semakin halus berarti laju reaksinya makin cepat. Sinar atau cahaya. Jadi kalau misalkan dia ada sinar, seperti contoh tumbuhan deh. Tumbuhan kan tuh butuh sinar matahari ya. Jadi kalau misalnya ada sinar matahari, maka laju reaksinya lebih cepat dibandingin kita masukin tumbuhan itu di dalam ruangan saja yang tidak ada sinar mataharinya. Maka dia akan menjadi lebih lambat. Ya. Kemudian inilah contoh-contoh laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita ambil contoh seperti kayak membuat gado-gado atau mungkin ketoprak. Biasanya kan kacang itu digerus dulu ya. Alasan digerus itu biar apa sih? Biar mudah bereaksi dengan saat dicampurin apapun itu. Tapi saat dia misalkan kacang itu tanpa digerus, pasti nanti reaksinya itu jadi lebih lambat. Ya, makanya perlu digerus dulu. Atau mungkin kamu pernah bikin roti atau mamamu bikin roti, biasanya kita lihat bahwa roti itu langsung mengembang. Nah, mengembang itu biasanya pakai ragi. Nah, ragi itu biasanya digunakan untuk sebagai katalis atau untuk mempercepat reaksi si roti tersebut sehingga mudah mengembang. Ya. Nah, ini adalah contoh soal latihannya yang sudah saya bilang juga. Kalau kamu lihat soal ini, cara gampangnya begini. Ditanya sama dia yang mana yang paling cepat bereaksi. Kita lihat dulu, ini ada serbuk sama kepingan. Nah, tadi saya bilang bahwa yang paling cepat itu adalah pasti si serbuk. Berarti jawabannya kalau nggak 1, ya 2. Nah, kita lihat berikutnya konsentrasinya. Ini konsentrasinya 3, yang ini 2. Nah, berarti tadi saya bilang apa? Kalau konsentrasinya tinggi, laju reaksinya makin cepat. Berarti kita lihat nih, yang serbuk sama yang konsentrasinya paling tinggi, yaitu jawabannya adalah yang nomor 1. Kemudian contoh soal latihan kedua yang saya berikan adalah seperti ini. Nah, ditanya sama dia adalah laju reaksi mana yang dipengaruhi hanya dari konsentrasi. Berarti kita lihat nih, kalau kamu bilang 1 dan 2, kita lihat nih, 1 dan 2 bentuknya aja udah beda. Oke lah, konsentrasinya memang beda, tapi bentuknya beda. Kalau kita hanya lihat dari segi konsentrasi, berarti bentuknya harus sama. Berarti nomor 1 terhadap 2 salah. Kemudian yang B, 1 terhadap 3. Ya, lihat bentuknya lagi. Nah, bentuknya aja udah beda nih. Apalagi konsentrasinya juga sama. Buat apa dilihat? Ya kan, kalau jelas banget bedanya. Kemudian 2 dan 4. Kita lihat 2 dan 4. Nah, bentuknya udah beda lagi. Jadi udah abaikan aja kalau bentuknya beda, karena ini kita hanya melihat dari segi konsentrasinya saja. Kemudian 3 dan 4. 3 dan 4 juga beda lagi bentuknya, jadi nggak mungkin juga. Kemudian terakhir 4 dan 5. Nah, lihat. 4 dan 5 bentuknya sama nih, sama-sama batangan lah ya. Nah, berarti oke, benar. Kemudian yang lagi konsentrasinya beda kan? Nah, jadi benar nih. Berarti laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi itu adalah 4 terhadap 5. Nah, nanti berikutnya saya akan jelasin mengenai ini. Hubungan suhu atau waktu dengan laju reaksi. Hubungan suhu dengan laju reaksi, nanti ada kata kuncinya. Setiap kenaikan berapa? Misal saya bilang 10 derajat Celcius, laju reaksinya menjadi 2 kali. Kalau dia terhadap suhu, langsung aja karena dia menjadi 2 kali berarti 2 di sini. Kalau misalnya di sini 3 kali, 3 di sini. Ya. Sedangkan perubahannya misalkan saya bilang di sini jika suhunya dinaikin misalkan 20, berarti delta T-nya per 20. Karena di sini soalnya dinaikin 10, berarti nanti per 10. Jadi rumusnya adalah V1 karena laju reaksi ya. V1 sama dengan 2 pangkat ya, ini pangkat dalam kurung delta T per 10 tutup kurung dikali V0 atau awal ya, laju reaksi awal. Sedangkan kalau dengan waktu sebenarnya sama aja ya, bahasanya sama, cuman yang membedakan adalah rumusnya. Kalau misalnya tadi itu V1, yang ini T1 ya, terus kemudian yang bedain lagi apa? Nah, kalau yang ini langsung aja bisa dia 2 kali berarti 2 ya. Sedangkan kalau misalnya ini dengan waktu berarti dia menjadi seper. Karena saya bilang ini 3 kali berarti seper 3. Kalau misalnya saya bilang 2 kali berarti seper 2. Rumusnya tetap sama, T1 sama dengan seper 3 pangkat delta T per 20. Kenapa 20? Karena suhu ini adalah 20 yang saya bilang, dikaliin T0. Jadi ini sebenarnya tergantung dari suhu yang dinaikin berapa sama menjadi berapa kali. Plus kalau dia suhu langsung aja tulis, sedangkan kalau dia waktu ada seper-sepernya. Ya, karena laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu.
Nah, nanti ada contoh soal yang saya berikan, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kiranya video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah melihatnya dari awal hingga akhir. Harapan saya kalian bisa memahaminya lebih detail lagi mengenai penjabaran atau penjelasan saya tentang lajurasi yang part 1. Nanti tunggu aja video selanjutnya di lajurasi part 2. Terima kasih.